Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus semua tokoh alim ulama Kabupaten Malang, ada Gus Kiai Hamim Khalili. Karena kalau di pikiran kami, kalau menyebut kata-kata Hamim itu biasanya Hamim Tohari. Karena paman kami itu namanya Hamim Tohari yang lebih biasa dikenal dengan nama Gusmi. Tapi ini disaingi generasi baru namanya Hamim Khalili. Nah, ada Kiai Munaim, pengasuh pondok pesantren Asyadili, ada beberapa kiai-kiai yang ada. Yang sangat kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Ibu Diah, dan Sang Arjuna, Sang Pangeran, Kepala Bea Cukai, Bapak Syuhada, wani mati Pak, dinginnya kelawakmu Pak. Hati aku nek diundang ini mesti wedi. Ada Bapak Kapolres, Bapak Kholis, ada Bapak Bupati yang santri juga. Karena beliau santri maka kita sebut agak akhir. Oke. Ya santri yang kebetulan mengabdi menjadi bupati. Moga-moga selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sanusi, karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Apapun Pak Bupati ini luar biasa Bu. Kalau tadi Ketua PJNO sangat memuji Kepala Kejaksaan, saya akan mengatakan bahwa Pak Bupati ini luar biasa sekali. Mengingat Pak Bupati itu tidak pernah dibantu oleh Gus Wahim, tapi bantuannya terhadap Gus Wahim itu luar biasa sekali. Itu wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Itu masalahnya itu luar biasa. Kami di sini dengan saudara kami Kiai Haji Fahim Nurjani, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Hamim, memang sebetulnya bukan karena kita ini orang sibuk, tidak Bu, tapi memang karena kebetulan beberapa hari lagi, mungkin hanya sekitar 5-6 hari ke depan, pondok kami akan mengadakan Haul Akbar kakek kami Simbah Kiai Ahmad Jazuli yang ke-49, dan kami memang biasanya sudah tidak keluar. Biasanya kami sudah ada di rumah untuk kemudian sok-sokan sibuk. Tapi karena beberapa hari yang lalu Mas Aji sebagai kepala apa itu? Kasibidum sama Mas Irfan, itu ketemu kami dan kemudian menyampaikan bahwa Kepala Kejaksaan memanggil panjenengan. Awakmu orang tahu di WA disurati kejaksaan ya? Iku langsung hilang ngantukku ngawur. Paniklah kita. Langsung saya jawab, kapan Gus bisanya? Pun terserah. Wedi ngawur ya. Sembrono. Ini lambaian tangan kejaksaan dan kepolisian iku sak ngesore sak strip timbalane kiai Bapak ya. Medeni banget. Alhamdulillah. Tapi semoga dalam ulang tahun yang ke berapa tadi Pak? 63. Moga-moga Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, moga-moga semakin baik, semakin membawa ketentraman, kemaslahatan, kemanfaatan bagi bangsa ini, khususnya Kabupaten Malang. Kalau niku nembe, kalau asli nih, saya tuh dari kemarin tuh sebetulnya kami sudah sempat matur sama Mas Aji. Mas Aji, kalau ditimbali untuk ngaji di mana namanya kejaksaan itu ngomong apa? Bebas Gus. Aku malah bingung. Gak tahu celuk kejaksaan ya Pak. Iya. Aku di lamputan saya bingung aku. Lah kemudian nyampe sini, tanya sama Pak Kapolres. Pak Kapolres,
Ngajinya apa Pak Kapolres kalau di kejaksaan? Sudah, yang penting apa tadi Pak? Bukan jawabannya bukan gitu tadi. Apa tadi? Insan hukum yang bukan ngarang awakmu. Bukan. Tapi benar, insan hukumnya benar. Yang adil dan humanis, kira-kira begitu. Oh, yang begini, yang beradab dan berkeadilan. Yang beradab dan berkeadilan. Panjen sebetulnya, saya nyampe sini kemudian saya tanya kepada Pak Syuhada itu logo apa Pak? Oh, itu logo kejaksaan Gus. Logonya adalah logo timbangan. Logonya adalah logo timbangan dan kemudian ada padi dan kapas. Ya sebagaimana di Pancasila lah kira-kira. Keadilan itu, ini saya mau ngomong sama Pak Kapolres, kalau saya daftar kepolisian kira-kira lolos. Kira-kira lulus maksud saya begitu loh. Karena saya walaupun bentuknya kayak gini Pak, saya Pancasila itu apa? Keadilan dilambangkan dengan timbangan. Kesejahteraan, kemakmuran dilambangkan dengan padi dan kapas, yang berarti seingat saya dulu ketika SD itu adalah lambang sandang dan pangan. Kan begitu ya? Jadi pangan dilambangkan dengan padi, kemudian sandang dilambangkan dengan kapas. Kamu gak tahu sekolah ya apa kayaknya. Jan desa tenan ajarane. Aku masuk bentuk kayak gini lumayan loh Pak ngawur. Dan mohon maaf Pak, keadilan itu memang pondasi Pak. Keadilan itu pondasi. Bahkan pondasi bangsa ini yang berupa Pancasila itu menyebut kata keadilan 2 kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal ora we? Fadil masih dosen. Setelah dia datang dari Thailand kayaknya sudah lupa. Lah iya. Ono kiai kok ngaji ning Thailand sebagai opo ke bahasa opo aku penasaran. Adil, penting itu. Saya beberapa waktu yang lalu ketika puasa insya Allah, saya dengan Gus Wahim ini ke Jakarta dengan Gus Wahim. Karena dalam rangka mencari syarat rukunnya boleh tidak berpuasa. Karena kita sudah cukup lama puasa, sampai menjelang lebaran kita belum punya hutang puasa, dan kita panik itu. Akhirnya kita pergi ke Jakarta, dan di Jakarta sana kemudian karena kita tidak punya alat, kalau sampai tidur, kemudian bangun siang, itu kan kalau bahasa Jawanya mokel Pak, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Membatalkan puasa, itu kan kayak nggak punya alasan. Akhirnya kita nggak tidur. Nah, karena nggak tidur, kita kan bingung ngapain. Akhirnya kita matlah. Matlah itu adalah satu bukan ritual, nanti dianggap ritual. Apa ya? Satu kegiatan di mana sebetulnya kalau kita mau mengaji atau kita mau apa itu kita menyempatkan untuk baca dulu, untuk sinau dulu kalau misalnya anak-anak mau ujian itu namanya matlah. Nah, kita matlah di sana. Kemudian di antara yang kita baca itu ada bahasa innama tasluhu bihi ad-dunya hatta tasira umuruha muntadimah wa ahwaluha multaimah sittatu asya. Beberapa hal yang membuat urusan dunia itu tertib, selaras, teratur, semuanya baik-baik saja. Itu kalau bisa ada 6 hal. Hiya qawaiduha wa in tafarra'at. Wa hiya dinun muttaba wa sultanun qahir wa adlun syamil wa amun, kemudian wa khosbun wa khisbun darun, ada di beberapa kitab itu wa khisbun daimun, yang terakhir adalah wa amalun fasihun. Yang pertama itu adalah dinun muttaba, syarat rukun untuk ketertiban sosial bagi semua, itu ada agama yang kuat di sana, yang diikuti, diyakini di sana. Itulah kenapa kemudian Pancasila dibuka dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu syarat utama. Harus ada Tuhan yang kita percayai, kita ikuti dan kita takuti. Kalau pengen tentrem Indonesia, maka harus memiliki pemerintahan yang kuat. Maka yang kedua syaratnya adalah sultanun qahir.
Yang ketiga baru ini, adlun sing syamilun, keadilan yang menyeluruh di semua lini, di semua sisi, di semua lini. Kemudian ada amnun, yang amun, keamanan di semua daerah, di semua wilayah. Ini urusannya Pak tentara sampai Pak polisi, nah, Pak tentaranya ini yang kebetulan mewakili Pak Dandim jenengan nggih. Nah, terus wahisbun darun atau wakosbun darun, apa namanya? Kalau bahasa kitabnya sarwatulus, apa Pak lek bahasa ini? Kesejahteraan. Kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Kalau pengen Indonesia baik-baik saja, tentrem, maka kesejahteraan harus merata. Yang terakhir wa amalun fasih, dan masing-masing masyarakatnya, khususnya para pemimpinnya, memiliki harapan dan cita-cita yang besar akan bangsa tersebut. Artinya ya masing-masing dari kita harus punya cita-cita bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang luar biasa, negara yang makmur, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu. Jadi syaratnya donya padang. Itu 6 nih. Mulai dari keagamaan yang cukup kuat, kemudian pemerintahan yang kokoh, keadilan. Nah kita ngomong keadilan karena kan gambarnya itu kan timbangan. Adil. Adil, Pak. Adil itu sebetulnya, kalau ada beberapa ulama misalnya kayak Imam Munawi itu mengatakan bahwa al-adl wal insaf itu tahu aman. Artinya tipis-tipis, mirip-mirip. Al-adl wal insaf itu dianggap napa jenenge? Sama. Sebetulnya al-adlu itu kalau menurut beberapa ulama yang lain, al-adlu sama al-insaf itu beda. Al-adlu itu keadilan itu memang yusta'malu alaman lahu salahiyatul hukmi wa tasarruf. Seingat saya begitu. Jadi keadilan itu memang harusnya dipegang oleh orang yang punya hak untuk menentukan hukum dan mengatur sesuatu. Artinya ya harus pejabat, harus petinggi. Tapi kalau al-insaf, nah itu yang dalam Pancasila kita adalah sila kedua. Apa Dil mau sila kedua Dil? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-insaf itu lebih kepada dari dalam. Insaf itu, makanya insaf itu lebih kepada adil pada dirinya. Karena begini Bu, kalau kita ngomongkan adil itu, kalau kita ngomongkan bahwa al-adlu itu adalah pondasi yang harus ditegakkan pada dalam sebuah bangsa, maka keadilan itu harus dimulai dari diri kita. Iya toh. Yajibu ayyabda'a bil adli binafsihi summa bi ghairihi. Adil itu pertama-tama harus kepada dirinya dulu. Neng awake dhisik. Yakni bagaimana itu? Adil terhadap dirinya itu apa? Adil terhadap diri sendiri adalah hamlum nafsi alal masalih wa kaffuha anil qabaih. Hamlum nafsi alal masalih wa hamluha wa kaffuha anil qabaih. Cara kita adil dengan diri kita itu adalah memastikan bahwa kita ini hanya melakukan hal-hal yang baik, yang kira-kira bermanfaat, kira-kira ada maslahatnya di sana, kemudian menghindarkan perilaku-perilaku yang kira-kira membuat kita ini terhina atau keluarga kita menjadi hina. Memastikan bahwa kita on the track. Wong sailing kula niku bahasane Imam Mawardi niku wonten terusane ngeten. Wal wukuf ala ahwaliha. Wal wukuf fi ahwaliha ala a'dali amraini minat tajawuzi wa taksir. Adil terhadap diri sendiri. Itu diantaranya adalah memastikan kita istiqomah on the track. Tidak tajawuz, tapi tidak taksir. Tidak melampaui, apa namanya? Tajawuz ya apa Pak? Berlebihan nih loh. Tidak berlebihan. Artinya memiliki empati. Juga tidak menyiksa diri. Kan ada orang itu kesannya kayak benar-benar lurus, tapi dia menyiksa diri. Memaksakan yang seharusnya tidak perlu dipaksa.
kudu A. Padahal ada beberapa hal yang lebih baik B, lebih baik C. Tapi yang penting tulisannya A, kudu A. Maka keadilan itu butuh empati, Pak. Kalau kita dengan diri kita saja tidak adil, kita dengan diri kita saja berlebihan dan terlalu keras, bagaimana kalau dia mengambil hukum untuk orang lain? Yang kedua adalah at-taksir. At-taksir itu berarti ya pancen cingkrang itu apa ya? Kurang. Ya memang gak kerja. Jangan sampai ono kepala kejaksaan atau anggota jaksa kemudian melebihi batas, berlebihan, atau bahkan sama sekali gak kerja, terlalu longgar pada dirinya, melakukan ini, terus gak apa-apa gampang, ini iso diatasi sampai undang-undang. Oh ini masih ada yang bisa kita mainkan dan lain sebagainya. Mohon maaf lah, itu berat itu. Karena ya Allah, istainu alal adli bi khullataini. Istainu alal adli bi khullataini. Kalau kita pengen keadilan itu benar-benar tegak, maka masing-masing dari kita, ya entah itu kejaksaannya ataupun rakyatnya, itu harus memegang dua hal. Yang pertama adalah tarkut toma bi khullataini. Yang pertama adalah tarkit toma, yang kedua adalah kasrotil warok. Kalau kita ngomong adil, sebetulnya baik itu Budiah sebagai kepala kejaksaan ataupun anggota dan jajarannya, ataupun rakyat kayak Pulau Panjenengan ini kan rakyat. Lah niku lek pengen adil itu benar-benar tegak di Indonesia, maka ada dua hal yang harus kita miliki bersama. Yang pertama adalah tarkit toma, yang kedua adalah kasrotil warok. At-toma itu adalah satu perilaku. Kata Imam Ad-Duddin, at-toma itu adalah satu perilaku rendahan yang didasari oleh ketidakmampuan atau bahkan kondisi nganggur dan ketidaktahuan atau kebodohan akan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Toma itu apa? Toma itu adalah satu kondisi di mana awake dhewe dadi wong iku gak ono syukure, Pak. Wis gampangane. Dadi wong iku gak duwe syukur, toma iku. Nyawang kae pengen, wis duwe iki pengen kae, wis duwe iki pengen kae. Sudah mendapatkan apa, pengen apa lagi dan lain sebagainya. Hampir tidak pernah mampu bersyukur. Itu toma. Kalau masing-masing dari kita menghindarkan yang namanya toma tadi, insya Allah keadilan itu bisa. Enggak lah. Apalagi kayak pejabat nih. Misalnya kalau dia tidak punya rasa syukur, misalnya dia jadi apa kayak Bang Haji apa pangkatnya lali ya? Kasih bidum. Kasih bidum misalnya begitu ya. Kok enak ya jadi kajari ya. Dia belum bekerja secara maksimal, dia belum memaksimalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih, tapi dia tahu-tahu sudah mengincar jajaran atau posisi yang lebih tinggi. Itu mesti morat-marit. Kerjanya enggak beres, capaiannya tidak mungkin bisa terwujud. Yang paling mengerikan, kemudian dia menghalalkan cara apa yang didapatkan kajari dia juga harus dapat. Itu faktor tomak, Pak. Mergo tomak gue pasti melahirkan satu penyakit berikutnya yang tidak kalah ngerinya, namanya hasud. Hasud atau iri dengki, dan itu bahaya. Yang kedua adalah warok, kasrotil warok. Warok itu angel, warok itu, Pak. Warok itu angel. Warok itu berat. Ya sama-sama kalau santri semuanya tahu, Bu, bahwa warok itu kalau dalam bahasa Indonesia enggak ngerti saya. Bahasa Indonesia ini apa, Pak? Ayo, bahasa kitab kita selalu mengatakan wa kasratil warai lan akeh sifat wirai. Maknane apa? Bukan sederhana. Apa? Wong waro itu adalah tarku mala ba'sabihi hadaron mimma fihil ba'su. Ya, Pak. Ya, al-waro itu begitu tuh. Itu guru saya, Pak. Itu yang tinggi itu guru saya, Pak Mahrus itu. Makanya kak takon yang guru-guru, bener gak? Lo penting ini kita tanyakan supaya kita tidak meleset. Nah, karena kalau saya sampai meleset, yang malu mesti gurunya. Nah, saya tanyakan dulu. Nah,
Waro itu adalah tarku mala ba'sabi. Seingat saya ya, tarku mala ba'sabi tapi hadaron mimma fihil ba'su. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilarang dalam undang-undang. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilarang oleh undang-undang, khawatir kemudian melanggar undang-undang. Loh, mesti aslinya kerasa siapapun dari kita, mbok Mas Aji yo lho sing ketoke gak ngawaki ngono kae modele. Mesti sadar bahwa kalau saya melakukan ini pasti akan berbuntut panjang. Walaupun hari ini belum ada undang-undangnya. Dia mesti tahu itu. Tapi ya tinggalkan itu semua, hadaran mimma fihil ba'su. Atau dalam bahasa coroneng kitab PWD bahasane lali aku. Tarku syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Angel ya. Tarku syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Meninggalkan hal-hal yang bersifat abu-abu. Meninggalkan ranah-ranah abu-abu karena khawatir dia terjebak dalam situasi atau terjebak dalam kondisi yang merah. Kok merah malah disalahpahami dianggap apa? Oh, maksudnya gak ngono kuwi. Apa ya? Ya pokoknya meninggalkan syubhat karena khawatir melakukan barang yang haram. Nah, itu di antara warok itu. Di antara warok begitu itu. Makanya moga-moga teman-teman kejaksaan dan semua instansi keamanan, instansi penegak hukum yang ada di bangsa ini, moga-moga semuanya memiliki qillatit tama wa kasratil wara, memiliki sifat adil yang benar-benar. Nggih, penting memiliki sifat adil dan al-insaf. Kanten ngeten. Kitab kita itu ada mengatakan begini, bil adli wal insaf takunu muddatul ulfah wal iktilaf. Hanya dengan keadilan, tegaknya keadilan, insya Allah kerukunan, kebersamaan, persatuan bisa dijaga. Hanya dengan keadilan, insya Allah persatuan bangsa ini bisa dipastikan selalu terjaga. Keadilan. Siapapun yang salah dikatakan salah, walaupun itu orang hebat, orang apapun, yang benar dikatakan benar. Pejabat Islam, di antara pejabat Islam terbaik itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dia pernah dikomentari oleh lawannya. Adalta fa'aminta fanimta. Kamu itu sudah berlaku adil, kamu itu sudah sangat adil ketika memimpin, maka kamu pasti aman. Karena dengan kamu adil, maka rakyat pasti mendukung, bawahan-bawahan pasti melindungi. Pasti melindungi. Fa'aminta, maka kamu aman. Karena kamu aman, kamu bisa tidur nyenyak. Siapapun yang melakukan kecurangan dengan segala keberhasilannya pasti tidak bisa tidur nyenyak. Mesti rada enek geragapane. Nggih, contohnya kaya kita niki, Pak. Merem-merem di WA aku waget, "Piye diundang kejaksaan, apa-apaan nih?" Ini faktornya mboten patek adil lho. Mboten patek adil lho. Kalau adil seperti itu, Pak. Itu adil dengan dirinya sendiri. Yang pertama dirinya sendiri. Pastikan semua teman-teman kejaksaan dan semua penegak hukum yang ada di Kabupaten Malang khususnya ini benar-benar memiliki insaf dalam dirinya. Saya melakukan ini jelas dibenarkan oleh aturan dan undang-undang. Kalau saya melakukan ini pasti salahnya. Atau lebih hebat lagi, kalau saya melakukan ini kira-kira malah bisa menjadi salah. Walaupun sekarang belum salah. Itu pertama. Yang kedua, adil bighairi. Adil bighairi itu ya ada dari atasan ke bawahan, ada dari bawahan ke atasan, kemudian ada dari sesama. Ini sailing kula nggih. Aku susah, kon ngomong nih adil itu susah. Wong awake dhewe kadung didhawuhi Gus Wahim, kadang-kadang keadilan itu tidak baik. Kalau keadilan dimaknai atau diartikan penyamarataan. Pikir-pikir ya benar. Jadi begini Pak, semua perbedaan, semua ketidakkompakan itu bukan karena kita berbeda pendapat Pak. Tapi itu murni faktor berbeda pendapatan saja. Kalau iyalah, kalau pendapatannya sama, yang satu pengen A, yang satu pengen Z, itu tidak masalah.
Kok yang satu bersuara lebih kencang? Itu karena yang satu tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh satunya. Itu faktornya hanya itu saja. Makanya benar Dawi Abi Bakar, tidak ada perpecahan karena urusan akhirat. Itu mesti urusan dunia. Walaupun dengan bungkus atau dengan alasan apapun. Iku wis gak bener, iku wis ngene, iku wis nyalai Allah Subhanahu wa taala pangeran. Iku padha kambek orang pengoh iku sak ndukure bodho. Wong bahlul, mohon maaf, menduakan istrinya kemudian mengatasnamakan ini semua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolol yang tidak bisa ditambani, Pak. Gak usah ditepuk tangan itu biasa saja. Biasa. Saya ngomongnya ke sini kok nggak ada urusannya dengan jenengan. Loh begini loh. Jenengan nggak usah kemudian ngajak-ngajak Kanjeng Nabi hanya karena sesuatu yang panjenengan inginkan. Wong kue sing pengen kue sing karep kue sing biayaan loh. Kok mau bahasan konangan kok bahkan Kanjeng Nabi loh. Apa-apaan. Oke, kita kembali ke urusan adil Bang Haji. Tenang Bang Haji. Kita tidak akan lama ini Bang Haji. Mau kan ngomongin adil. Setelah adil kepada dirinya sendiri, memastikan bahwa semua yang ia lakukan maslahat dan tidak merugikan dirinya dan keluarganya. Karena mohon maaf Pak, jenengan kan kepala bea cukai. Kalau jenengan atraksi, itu yang terdampak banyak loh Pak. Pasangan panjenengan, anak-anak panjenengan, keluarga panjenengan, anak buah panjenengan, semuanya. Nah, itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa adil dengan orang lain. Misalnya kita dari atasan. Saya lengku dari pimpinan gue. Jadi pimpinan kui yakunu bi arbaati asya. Carane fa'adlul amir. Bahasane ngono sak ilmu. Fa'adlul amir yakunu bi arbaati asya. Yang pertama adalah bittibail maisur wa hadfil ma'sur. Ya, bittibail maisur wa hadfil ma'sur wa tarkit tasallud bil quwah. Yang ketiga yang terakhir adalah wabtighaul haq fis sirah. Wabtighaul haq fis sirah. Yang pertama itu adalah itibail maisur. Ketika panjenengan menjadi pimpinan, harus memberi kesan, harus kelihatan bahwa panjenengan suka memudahkan segala urusan. Tidak mempersulit. Yang kayak tadi didahulukan Gus Hamim, program panjenengan tadi. Jaksa yang ramah, apa Pak? Oh, jaksa sahabat santri. Bagaimana santri tidak khawatir, tidak ketakutan untuk kemudian berkomunikasi, bahkan bertanya, berhubungan, bekerja sama dengan kejaksaan. Ya, bittibail maisur. Mengesankan apa ya? Kemudahan-kemudahan lah. Ya artinya memang bukan hanya kesan, bukan hanya opini, tapi memang benar-benar menjadi pribadi yang mudah. Yang kedua adalah wahad fil ma'sur. Hal-hal yang menyulitkan masyarakat, hal-hal yang membuat berat masyarakat itu harus diminimalisir, syukur-syukur dihilangkan sama sekali. Lah kadang-kadang Indonesia yo pancen antik kok, Pak. Antik Indonesia itu. Gawe paspor itu, bikin paspor itu ada loh, bikin paspor itu hanya 1 jam selesai. Bahkan kurang dari 1 jam. Tapi ada seminggu yang nggak jadi-jadi. Loh ya ada begitu itu. Kalau bisa, bukan pengalaman loh, kalau mesti njibuk sak jam niku wau. Dengan segala kedolimannya ya langsung kak lakoni lho iku ya. Nggih. Loh, enggak gitu. Artinya, kita ini kan kadung sudah menjadi mindset kalau bisa mudah kenapa dipersulit, kalau bisa sulit kenapa? Nah ini enggak. Sebagai pemimpin yang baik harus hadfil maksud. Yang sulit tolong itu semua diminimalisir. Proses-proses apa, pengaduan-pengaduan yang kelihatannya merumitkan, menyulitkan, itu tolong diminimalisir. Kemudian watar kita salut bil kuwah. Selama jenengan memimpin, jangan semena-mena, jangan apa namanya? Sewenang-wenang. Jangan sewenang-wenang karena apapun ya jabatan itu ya jabatan dong. Jabatan itu mohon maafkan ya. Nggih, pripun jabatan itu kan titipan dan juga bersifat tidak abadi. Kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang kita di bawah. Kan nggak mesti Pak. Jabatan loh Pak. Artinya ya mungkin hari ini anak buah jenengan memang anak buah. Tapi kan kita tidak pernah tahu beberapa waktu lagi. Contohnya Pak kayak Pak Kapolres. Misalnya dia jadi pimpinan hari ini Kapolres. Ternyata besok kasat lantasnya atau apa tahu-tahu jadi Kapolda. Kalau dia semena-mena kan mengerikan Pak. Betul Pak Olis?
Kan loh, iya kan. Loh artinya itu siapa itu Kapolres Malang itu, tolong itu diganti itu, digeser itu. Kan ya mengerikan. Sudah jadikan dia Wakapolsek aja. Wah kan bahaya. Ini faktor loh. Iso gak ngono iku? Aku kan gak ngerti ya. Gak ngerti aku. Lah iya, loh, artinya jangan semena-mena. Karena kalau semena-mena ini sudahlah. Itu akan ad-dunya bulat kata bapak saya. Ad-dunya bulat wa gampang putar. Nah, itu kata-kata bapak saya. Dunia itu bulat, selalu berputar. Kadang kita berada di atas, kadang kita tahu-tahu di bawah. Kadang kita ini sekarang membenci seseorang, besok kita butuh dan minta tolong. Kan mungkin itu. Mungkin banget, makanya kalau temu dibundi pun matur, awakmu demen biasa-biasa. Dan gitu, habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumamma abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kita ini jadi manusia yang wajar-wajar sajalah. Kalau lagi cocok, lagi suka, lagi sinkron, ya biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Karena siapa tahu orang yang jenengan cocoki, yang jenengan idolakan, yang jenengan cintai bahkan itu semuanya malah menyakiti panjenengan semua. Potensi karena tidak ada rasa sakit kecuali dari orang yang kita kenal dan kita cintai. Loh, iya ora. Kan kowe saiki sok-sokan. Awakmu kan saiki sok-sokan. Kenapa, Pak? Mohon maaf. Indonesia ini kenapa tetap seperti ini aja situasinya? Lah wong Indonesia ini kakean acara tapi hakikatul amr dia pengangguran. Kakean acara tapi pengangguran. Bagaimana tidak kakean acara? Saking nganggure sampai-sampai hanya orang yang menunggu treke mlebu pabrik gula wae iku ngrasani dan bahkan mencoba mencari solusi bagaimana situasi Ukraina dan Rusia segera selesai. Saking nganggure. Wah itu luar biasa, hebat itu. Itu hebat. Bahkan saking nganggure dia kemudian membaca kenapa Denny Caknan menikah dengan istrinya hari ini. Saking nganggure. Saking nganggure. Apa? Awakmu tahu dikei apa? Kenal apa awakmu? Sebagai apa? Perintah siapa untuk kemudian kita ngurusi semuanya? Apa-apaan? Lah, makanya Indonesia itu kan masuk dalam beberapa beberapa negara yang menjadi penyuplai kata-kata cemoohan terbanyak di dunia. Iku wis bener. Bener, Pak. Wis bener. Kayak dawe Imam Auza'i yang mengatakan idza aradallahu biqaumin syarra fatahahumullahu babal jadal wa mana'ahumul amal. Kalau sebuah bangsa itu sudah waktunya bubar menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah tidak tertarik dengan sebuah bangsa, katakan begitu, maka akan ditingkatkan produktivitas debatnya, pertengkarannya, perpecahannya, kemudian diturunkan produktivitas pekerjaannya. Kita ini secara ekonomi kerja kita menurun, tapi babakan geger neng media pun super meningkat. Mulai urusan Ukraina Rusia sampai aku gek nyapo kowe ngurusi ngono kuwi. Kok nganggur men kowe blek Iku gak mungkin nek santri Malang gak mungkin. Paling santri Malang gak melu komentar, gak mungkin. Ngupload. Ngupload pertama tapi gak melu komentar. Cegeblek tenan aku. Dalam rangka apa? Tidak boleh seperti itu. Sudahlah, lah ya. Abghida baghidaka hauna ma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kamu kalau membenci seseorang biasa-biasa saja. Kamu lagi nggak cocok dengan seseorang, jangan berlebihan. Jangan ngawur, karena siapa tahu ada satu momen di mana kamu butuh dan hanya dia yang bisa nolong kamu. Anu sok-sokan waduh nyuwatu wes 17 turunan dijak nyatru kabeh. Jangan gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Yang ketiga kan kita salut bil quwah ibtighaul haq fis sirah.
dalam perilaku keseharian, mohon maaf Bu, karena panjenengan pimpinan, maka perilaku sekeseharian panjenengan menjadi sunnah atau contoh bagi bawahan-bawahan panjenengan. Dan ketika panjenengan menjadi contoh ini, maka panjenengan harus berusaha menjadi perilaku yang lurus, yang sesuai dengan aturan. Makanya kula ket biyen diceluk Kiai Mo. Mboten purun kula kaya Gus Hamim sing kemaruk jabatan ngoten niku. Lah Gus Hamim iku wis kiai, Gus Kiai Agus uga umum men. Kiai Gus Hamim wis kemaruk tenan jabatan. Paling penak Gus. Salah pantes wong pancen sik Gus. Kiai itu tidak boleh salah loh Pak. Dan kiai itu perilakunya harus benar-benar menjadi panutan dan contoh. Makanya saya keberatan. Dan jenengan kadung siap, kadung dilantik menjadi pimpinan, maka perilaku Anda harus benar-benar lurus. Kemudian adil dengan atasan. Anak buah panjenengan dengan panjenengan kudu adil. Carane apa ya? Bi ikhlasit ta'ah. Memiliki ketulusan dalam pengabdian. Wabadlin nusrah, selalu siap untuk menolong cita-cita besar dan kesuksesan panjenengan. Karena yang sukses panjenengan, tapi sebetulnya yang merasakan kesuksesan itu semuanya. Harusnya begitu. Ini apa namanya? Idealnya begitu. Kalau kemudian jenengan merasa bahwa jenengan sukses sendiri ya, itu bahaya, Bu. Kejaksaan Negeri Malang karena dipimpin oleh Budiah luar biasa sukses. Itu tidak bisa jenengan kok kemudian merasa bangga, tidak boleh. Al-ajab min malikin yastafsidu ra'iyatahu wa huwa ya'lamu anna izzahu min ra'iyatihi. Sangat aneh, sangat lucu, kemudian panjenengan bisa bangga atas sebuah keberhasilan, kemudian rakyat-rakyatnya rusak, anak buahnya rusak semua, anak buahnya enggak sejahtera semuanya. Padahal jenengan bisa mulia, bisa sukses karena keberadaan mereka. Karena keberadaan, anak buah itu penting banget loh Pak. Aku ambek anak buahku jenenge Dike wedine ra karuan kok. Lho, tenan ae. Aku tahu diundang kambe Khofi ngaji nang ndi lali aku. Bukan Kalipari sing cik tas iki mah ora. Sing biyen lho sing gede lho ning Gus apa jenenge? Gus Lason. Saya langsung petung kabeh Khofi dengan tololnya langsung petung dengan saya. Ngawas Gus teng Gus Lason. Oke siap tanggal piro siap. Bahasan kula pun berangkat saudara Diki rahimahullahu taala. Boten saged Gus, keranten tanggal niku kita ada acara di Mojokerto. Boten saged kedah teng Mojokerto. Lho ngono lho kalah aku budal Mojokerto. Kalah, Pak. Jelas kalah karena masing-masing itu punya tugasnya sendiri. Aku kan juragan, nyapa nonton tanggal barang. Bikin salah aku banyak, dadi aku ya wis lah manut ae. Manut terserah. Utawa saking pintere bolo-bolo panitia Mojokerto ngatasi Diki. Aku ya gak ngerti kuwi faktore apa. Lagi. Terus kemudian harus diingat ati man fauqok. Ini untuk para anak buah ya. Untuk para anak buah. Kalau masih merasa menjadi anak buah, ati man fauqok. Yutika man dunak. Kamu itu selagi jadi anak buah yang taat, pasti akan ada orang di bawah kamu untuk kemudian memiliki ketulusan untuk taat kepada kamu. Nek awakmu jadi anak buah tok nyerimpeti. Kan ya enek anak buah model, anggitmu kabeh makmum beres. Ora mesti. Enek lho. Ya wis dadi kiai padahal, wis dadi kiai. Pun kula nderek jenengan tapi gayane ngono, nderek tapi ngatur. Sama jadi ketua yo, mboten ampun kula. Panjenengan mau. Tapi selama prosesnya ngurusui enek pra. Tuh, saya jujur-jujurane enek pra. Lah, enek ngono kuwi gayane. Pun Gus, jenengan mawon Gus tengah jeng Gus. Kula kateng wingking makmum pun to. Pokok jenengan mawon Gus. Selama proses pengabdiannya ngurusui. Ikut tolong carikan putas, Pak. Makmum model ngene. Ngerti putas gak, Pak? Putas itu apa coba bahasa Malangi? Racun iwak lho. Apa namanya? Potas to nggih. Sami ya. Golekno, Pak. Wis kopine sing apik, sing mereke apik, sing kenthel kei potas. Wong semodel ngono kuwi. Gayane gak gelem ning ngarep, tapi sekali dadi makmum ngusui. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Yang terakhir
adil dengan sesama. Ya mumpung iling iki, adil dengan sesama. Adil dengan sesama. Ya sailingku pokoknya adil dengan sesama iku pokoknya tarkil istitolah. Tarkil istitolah, kemudian tarkil idlal, wa kafil adza. Tarkil istitolah iku jangan sampai duwe kanca sing senengane bocor cangkeme. Ndah. Iya, ana lho kanca semodel ngono iki ana lho. Ojo kae, iku no penyakite ngene. Enek perang ngono kuwi yo. Oh kata. Aneh berarti Malang rada aneh. Lah ya, ana to ngene iku. Mergo kan lah iya. Ojo iku, mohon maaf Bu Kajari, tolong yang ditugasi jangan Bapak Aji lah. Bapak Aji itu begini. Itu mesti kosnya untuk makan besar itu nanti. Karena orangnya orang besar Bu, misalnya begitu. Bahaya. Jangan begitu. Kemudian wa mujanabatil idlal atau tarkil idlal. Oh no. Misalnya dia melakukan satu kecurangan atau keculasan dan lolos, kan ada ya begitu itu. Lolos, kemudian tidak ada apa-apa, artinya emang nggak ada yang tahu. Delalah CCTV ini macet dan sebagainya. Dan berhasil. Oh no loh, koncoy kemudian ajak teman yang lain. Melu caraku, lumayan. Itu idlal. Ajak-ajak elek maksudku, paham ora? Ajak-ajak elek. Iki lek awakmu duwe kanca model ngene, kowe ndang tinggalan nek kanca model ngono. Mergo iki kalau awakmu sampai kepleset utawa geblak, mesti kancamu ya macak gak kenal mbek awakmu. Lah, iya ora? Jelas. Saya dulu ini yang ngajari Pak Aji loh, Pak. Ngomongnya Pak Aji langsung, oh enggak. Saya loh enggak pernah, saya ini ngaji terus dengan Gus Kausar, enggak ikut-ikut saya. Apa-apa, nah ini. Nah, itu. Kemudian kafil ada. Ya kalau kita ini bekerja sama, pasti ada kekurangan, pasti ada melewati batas, pasti ada kekeliruan, ketidaknyamanan. Tapi tolong, jangan sampai kemudian kita ini menjadi pribadi yang sama sekali tidak menarik di kantor, di perusahaan, di tempat manapun kita bekerja. Yang membuat orang lain itu gak nyaman berada di samping jenengan. Nah itu, yang paling penting itu. Ya moga-moga semua harapan, semua cita-cita para pendiri bangsa kita untuk bangsa ini dan kemudian diteruskan oleh kita semua, oleh para pejabat kita, moga-moga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, kepada Bapak Syuhada selaku Bea Cukai, Kepala Bea Cukai yang telah menangkap kami beberapa waktu yang lalu. Tenan aku pegel banget tau. Kok gak kenal Pak Suhada maksudnya. Aku ngerti ya bari Arab setelah Pak Suhada aku gak ikhlas asline. Betul Pak, betul saya niku. Saya kalau malah kelingan. Ada raja hebat dulu zaman Qoblal Islam namanya Iskandar Dzulkarnain. Ya Pak? Ya, Iskandar Dzulkarnain. Dia itu menguasai hampir seluruh penjuru. Ya kan? Lah ketika nyampe di India kala itu ketika belum terlalu banyak manusia. Makanya KB sing rapi awak, aja akeh-akeh anakmu nek pengen tertib lho. Loh, dawuh Kanjeng Nabi piye? Qillatul iyal ahadul yasarain wa kasratul iyal ahadul faqrain. Terlalu banyak anak itu bikin kita miskin. 50% kemiskinan karena kita banyak beban. Lah iya toh Pak. Sama nyapa gak mondok nih anak, sama nyapa gak nyekolah nih anak. Waduh Gus, mboten mampu lho Gus. Lah sama anake piro? Yoga kula 8. Penggaweanmu apa? Niki kula apa misale? Tinggi nyukupi anak 8 kangelan. Tebang tebu. Dilungkas juragane tebu ditebang ya. Lah nggih, lha kita kala India kala itu. Kemudian ketika Iskandar Dzulkarnain itu nyampe ke situ. Heran, waqat ra'a kilatal qawanin. Benar. Beliau melihat kok hampir tidak ada aturan di negara India kala itu. Tapi tertib, bagus. Akhirnya tanya, 5 syarat fi baladikum. 5 syarat sunanu baladikum qalilah. 5 syarat sunanu baladikum ay qawaninu baldatikum qalilah.
Kenapa undang-undang di negara kamu itu sangat sedikit? Jawabannya apa? Jawabannya li'a'ta'ina al-haqqa min anfusina, kemudian wa li'adli mulukina fina. Karena kami tahu, kami sebagai rakyat apa yang menjadi kewajiban dan hak kami, kemudian para pejabat kami juga tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pejabat. Artinya dari rakyat ya siap bayar, ya siap tertib. Lah awake dhewe dadi wong Indonesia yo aja nyalahne kejaksaan mbek polisi tok ae. Awake dhewe pancen gak siap tertib. Ket biyen wis omongi awake dhewe sebagai bangsa sama sekali belum siap untuk tertib. Saya sudah ngomong berulang kali, kita ini kalau dicegat polisi mergo gak helman, disidang dengan gratis, diproses dengan gratis di kantor Kasatlantas apa? Satlantas ya Pak, bener ya? Di Satlantas atau diselesaikan langsung di tempat, mesti milih diselesaikan langsung di tempat padahal jelas-jelas ilegal. Lah, iya pernah. Saiki awakmu kecegat budal Jumatan gak nggawa kopiah, alasannya Pak Kaji mau gak kerono kaji. Apa nes brengose gowedi wong Madura kan ngono biasanya kadang-kadang. Cogat polisi, Pak, helmnya mana? Surat-suratnya mana? Jumatan nih Pak, Jumatan. Padahal jelas-jelas melanggar aturan. Pun Pak ngeten mawon, jenengan terus monggo Jumatan 1.000. Napa gratis benjing? Pilih ndi kowe? Kowe rakyat lho, pilih ndi? 1.000 apa wis isuk budal ning Polres? Lah, gratis kuwi, pilih ndi kowe? Dieksekusi di situ apa berangkat? Artinya kita sendiri secara mental memang belum siap untuk adil. Artinya jangan menuntut banyak orang untuk adil, kita dulu. Kita sendiri ini memang gak siap. Gak siap Pak. Positif kuwi. Angkane niku muga-muga kabeh harapan-harapan tadi itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Indonesia itu ditambah HP lah. Menarik. Indonesia itu sudah negara menarik pol. Saking menariknya gak patek diopeni jaya. Saking hebatnya Indonesia. Lah tenan nih. Oh rapat ditoto wis apa-apa anak Indonesia panggah. Hahihu panggah guyang-guyu panggah bahagia. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu. Bahagia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena susah itu melanggar aturan dan tidak percaya terhadap qada dan qadar. Kita apapun situasinya, rokok tidak punya, kopi tidak jelas, kita tetap tertawa. Nah, itulah Indonesia ya. Ya, pun ngapunten yang agung datang sedaya, ngapunten akhiran walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan telah kita dengarkan bersama tausiah agama dari beliau Ki Haji Abdurrahman Al-Kausar. Marilah kita akhiri acara ini dengan pembacaan doa agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pembacaan doa, kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan doa akan dibacakan oleh beliau Kiai Haji Fahim Ruyani dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا وأولادنا واجعلنا تلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يسر لنا ولا تعسر علينا تمم بخير يا ميسر وبعسير. يسر مرادنا بفضلك الواسع. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا توفنا مسلمين وحينا مسلمين وحينا بالصالحين الخزايا والمفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.